Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dimanapun berada yang mengikuti ibadah sore hari ini. Tema kita menarik ya, for the glory of God alone. Saudaraku, kita diingatkan hari ini, seringkali kita mendengarkan ungkapan ini, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita harus memberikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Tapi dalam faktanya seringkali kita ini melenceng. Ya, kita tidak mampu mewujudkannya. Karena itu izinkanlah firman Tuhan berbicara kepada kita masing-masing supaya kita bisa menangkap pesannya sehingga kita betul-betul dapat mampu. Kalau tadi pagi saya membicarakan tentang bagaimana reformasi, karena hari ini adalah hari reformasi gereja, hari ulang tahun gereja Kristen Protestan yang ke-504 tahun. Dan tadi pagi saya mengajak mereka untuk mengenang, dan salah satu sola, ada 5 sola, ya sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola scriptura, dan juga solus Christus dan soli Deo gloria. Nah, aspek yang kelima ini akan kita bicarakan sore hari ini. Saudaraku, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Ya, kita harus menyembah Tuhan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tentunya ada dasar teologis, ini bukan perintah gereja, bukan perintah seseorang. Saudaraku, tapi ini perintah dari firman Tuhan sendiri. Nah, karena itu saya mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Roma pasal 11 ayat 1 sampai 36. Tentu ayat-ayat ini tidak semuanya saya bacakan. Kalau ada beberapa ayat yang saya tampilkan, biar itu menjadi PR saudara untuk membaca di rumah. Karena saya hanya beberapa ayat menggunakan sehingga tidak banyak menggunakan waktu kita untuk membaca. Saya harapkan di rumah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat sudah saya tulis di sini, Roma pasal 11 ayat 36. Sama-sama kita bacakan, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan oleh Tuhan Yesus, dan kepada Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya menggunakan terjemahan, saya punya Alkitab tipis Perjanjian Baru dalam versi BTL. Sangat membantu untuk memahami. Dalam terjemahannya ini, ya, karena Allah, perhatikan ayat 36 ini, karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah tidak ada peran manusia, ya. Karena Allah sendirilah yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia, berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jelas ya, segala sesuatu yang memang dimulai dari Tuhan. Ya, lalu kita perlu berikan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, saudaraku, Paulus ingin memberikan dorongan kepada gereja yang ada di Roma pada waktu itu, dorongan yang sangat-sangat kuat agar mereka dapat mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus memberikan arahan agar semua kita umat tebusannya memberikan kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena Tuhan itulah sumber, Tuhan itu penolong dan sasaran dari segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat, kalau kita menyadari bahwa Allah itu adalah sumber, penopang, sasaran dari segala sesuatu, betapa perlunya kita memuliakan Tuhan. Ya, hanya Dia yang layak kita puji, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa? Saya senang menggunakan alasan. Apa alasannya? Mengapa Allah itu layak untuk dipuji? Kembali kepada pasal 11 ayat 36 tadi. Ini merupakan doksologi.
Ya, di mana kita harus meninggikan Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat struktur penulisan surat Roma dibagi dua bagian. Selalu kalau saya amati surat-surat Paulus, umumnya begitu. Bagian pertama adalah teori, bagian pertama adalah ajaran, bagian kedua adalah aplikasinya. Ya, prinsipnya adalah apa? Tidak ada artinya teori, tidak ada artinya ajaran yang dibagikan kalau tidak dipraktekkan. Jadi perlu ada penerapan. Nah, kalau kita melihat dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11, inilah landasan teorinya. Ya, teori ajaran-ajaran yang begitu kuat. Rasul Paulus memaparkan bagaimana anugerah Allah yang dinyatakan bagi manusia yang berdosa. Beliau memaparkan di situ tentang pembenaran, justification, tentang pemilihan, election, tentang calling, panggilan, tentang pengudusan, sanctification, tentang eskatologi, hal-hal yang berkaitan yang akan datang, sampai kepada pemuliaan gereja kelak ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi menarik. Memang surat Roma surat yang sulit, perlu ketelitian. Bahkan pendeta pun jarang menyampaikan, padahal surat Roma syarat dengan teologi. Kalau ingin belajar tentang teologi, tentang Yesus, kita bisa belajar dari surat Roma juga. Tentang Roh Kudus juga banyak hal bisa kita temukan. Nah, tentang konsep-konsep berkristen ini begitu banyak dijelaskan. Terutama tentang soteriologi, tentang keselamatan. Kita menjumpai di situ bahwa manusia itu berdosa, tetapi manusia ya dijanjikan tebusan. Dalam Roma pasal 3 ada tebusan, lalu pasal 5 ada pembenaran karena ada pendamaian, lalu ada penyatuan dengan Yesus, dan ada pendiaman Roh Kudus menyertai. Sungguh luar biasa. Jadi Paulus memaparkan panjang lebar tentang aspek teologi ajaran yang begitu kuat dalam surat Roma. Lalu di penghujung ayat 11 ini, ayat 36, Paulus membawa pembaca surat ini untuk kembali mengagungkan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara membaca Roma pasal 11 ayat 33 sampai 35. Ini sebagai closing dari apa yang dia bagikan dari pasal 1 tentang kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, tentang karyanya, ya, apa yang dilakukan, lalu beliau menutup dalam ayat 33 sampai 35 bagaimana pandangan beliau tentang karya Allah yang luar biasa. Dalam ayat 33 sampai 35, sebab Allah telah, ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi Paulus mengungkapkan begitu sulit untuk memahami hikmat, keputusan yang Tuhan lakukan. Kalau saya gambarkan bagaimana manusia yang sudah berdosa, dari segi aspek pengadilan maka patutlah dihukum, neraka tempatnya. Tapi Allah berikan solusi dengan mengutus anaknya menjadi penebus. Siapa yang percaya akan didamaikan, dibenarkan. Bahkan Allah menyatu dengan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya Tuhan? Tentu tidak mungkin. Memahami saja sulit. Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tidak. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10 dijelaskan. Ketika kita masih lemah,
ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seterunya Allah, justru Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus Yesus untuk saudara dan saya mati di atas kayu salib. Nah saudaraku, ini yang membuat Rasul Paulus kehabisan nafas. Kalau saya gambarkan, begitu sulit untuk memahami bagaimana karya Allah yang tidak bisa diterima dengan cara berpikirnya manusia. Sehingga Paulus berseru, dia menegaskan, dan akhirnya dia memberikan sebuah konklusi dengan satu kata, bahwa Yesus yang harus ditinggikan. Nah harusnya kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita menyadari bahwa anugerah Allah sudah dinyatakan kepada kita, ya harusnya kita juga demikian. Saudara, jadi tidak ada alasan untuk kita nyombong. Ya, tidak ada alasan untuk kita sombong. Harusnya kita semakin merendahkan diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita ini nothings. Kita ini bukan apa-apa. Kalau sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya, itu semata-mata anugerah Allah. Nah saudaraku, di hadapan keajaiban dari Allah, hikmat dan kasih karunia-Nya, karya-karyanya, perbuatan-perbuatan yang ajaib, kita hanya dapat bersyukur, tengadah ke atas. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Itu menjadi pesan Paulus. Nah kenapa demikian? Nah kita coba melihat, saya tidak membaca ayat-ayat ini. Kenapa Paulus mengajak kita untuk memuji Tuhan? Kalau kita melihat dalam pasal 11 ayat 5, 6 dan ayat 25. Akibat kekerasan hati bangsa Israel. Kita tahu umat Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Pilihan Allah ditetapkan bagi Israel. Karena Israel adalah bangsa pilihan Allah. Jadi keselamatan hanya untuk mereka, bukan untuk kita. Kita yang non-Yahudi tidak ada keselamatan untuk kita. Ingat Roma pasal 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, sebab upah dosa itu maut. Berarti kita ini binasa. Nah saudara, akibat kekerasan hati bangsa Israel menyebabkan kita ini bangsa-bangsa yang tidak dipilih, yang tidak termasuk umat pilihan Allah, boleh mengalami pilihan. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Ini luar biasa. Seandainya Israel menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, menerima Yesus sebagai juru pribadinya mereka masing-masing, maka tidak ada keselamatan untuk kita. Titik, itu hukumnya. Karena memang ketetapan yang diberikan Allah hanya untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa lain. Saudara yang saya kasih. Jadi akibat kekerasan mereka, pilihan, peluang untuk diselamatkan diberikan kepada kita bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan saudara berpikir, berprasangka bahwa di sana begitu banyak orang Kristen. Memang Kristen lahir, mulai muncul di Israel, Yerusalem. Begitu banyak gereja-gereja di sana. Tapi terus terang gereja itu untuk para musafir, para pendatang, turis yang beribadah. Ya, begitu banyak gereja, tanda-tanda salib. Tapi saudara tahu di Israel hanya 2,5% yang menjadi Kristen. Lainnya adalah Yudaism dan bahkan ateis, tidak beragama. Lalu yang lainnya Muslim. Karena begitu banyak di Israel orang-orang Arab yang berpenduduk di Israel, tinggal menetap stay di Israel. Nah saudaraku, 2,5%. Mengapa berkali-kali kalau saya ke sana, saya selalu PI menginjil, meyakinkan
percaya. Karena mereka teman-teman saya yang jadi tour leader lokal di sana, begitu fasih membahas Alkitab. Ya, menceritakan tentang biografi, tentang geografis. Karena itu napaktilas selama kita ke sana, jelaskan dengan detail. Tapi mereka sendiri tidak mau percaya. Bahkan satu hari pernah saya yakinkan seorang teman karena dia begitu hebat, saudaraku menguasai berapa bahasa? 14 bahasa. Bahasa Indonesianya sangat fasih, walaupun dia bukan Kristen, kalau mendengarkan lagu penyanyi kita yang legendaris, lagu rohani, yang Bapak Huta Barat, dia bisa meneteskan air mata, lengkingan nadanya. Kalau kami di bis, di bus, sama-sama jalan, dia setel lagu itu. Dia bisa nangis, tapi aneh. Enggak mau terima Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa Israel ya memusuhi Yesus, bahkan ikut menyalibkan Yesus. Tapi Allah itu setia, ya, dan tetap memperhitungkan mereka sebagai kekasihnya. Kalau kita melihat ketika mereka dijajah oleh Mesir, ditekan kerja paksa, Allah menebus mereka, membawa mereka pergi dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Setelah mereka tinggal di tanah Kanaan dengan menikmati berkat-berkat Allah, mereka jatuh bangun dalam penyembahan berhala. Allah izinkan Babelonia, Allah izinkan Media Persia, Allah izinkan Greka, bahkan Roma. Tapi Allah selalu menyatakan kasih-Nya ketika di Babel, ketika di Media Persia, Allah kembalikan mereka. Namun mereka tidak pernah mengingat bagaimana kasih Allah yang luar biasa kepada mereka. Tebusan demi tebusan diberikan, karena memang manusia itu berdosa. Karena satu-satunya penebusan hanya ada dalam Yesus yang tanpa dosa, yang bisa menjadi substitusi, pengganti dosa mereka yang harus dilakukan di atas kayu salib. Nah saudaraku, jadi Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Yang ketiga, atas dasar kesetiaan Allah, Allah memelihara mereka luar biasa. Saudara kalau pergi ke Israel, negaranya kecil, tanahnya kecil, bahkan mereka ribut masalah tanah, bukan perang agama, saudara ya. Karena mereka butuh tempat pada kembali, ya, pada kembali ke Israel yang apalagi setelah zamannya Gorbachev. Kan ada kesulitan untuk mereka keluar, visanya dipersulit dengan begitu mahal, dengan kebijakan politik Gorbachev. Lalu itu semua memudahkan mereka kembali. Dari Eropa, dari Amerika kembali, atau yang menetap, tapi mereka tetap datang, bahkan mengembang. Dan mereka tentu butuh tempat tinggal. Saudaraku, Allah pelihara mereka. Begitu banyak orang-orang kaya, bahkan yang mengendalikan dunia ini, banyak dari mereka keturunan Yahudi. Orang-orang pandai, kalau saya melihat kandungan ya tambang-tambang, kalau kita melihat di Laut Mati saja, bukan hanya kita tertarik karena melihat kita bisa mengambang di laut, karena memang kadar garamnya tinggi, tetapi kandungan ya kimianya luar biasa, begitu banyak. Membuat mereka kaya, bahkan berliannya mereka yang terbaik di dunia. Ya, alat-alat make up banyak dari Laut Mati. Terus aku kaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah memelihara mereka. Bahkan karena kesetiaan Allah, Allah menyiapkan mereka agar sesudah waktu untuk bangsa-bangsa, maaf pakai istilah kafir, karena orang Yahudi melihat kita ini kafir. Ya, mengenal Yesus pada genap waktunya. Jadi artinya ada batas bagi kita. Nanti kuotanya habis ketika gereja diangkat. Dan lalu kita masuk ke masa tribulasi. Itulah masa antikris. Itulah kesempatan nanti Israel ditarik kembali. Keselamatan diberikan kepada mereka. Nah perlu kita baca ini. Ayat 25 sampai 26. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikian
firman Tuhan. Sebab saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Puji Tuhan. Saudaraku, saya coba membandingkan dengan ayat yang lain. Ya, dari BTL. Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya mau membukakan rahasia ini kepada kalian supaya kalian tidak menjadi sombong dan membanggakan diri. Untuk sementara ini Allah sudah membuat sebagian besar Israel keras kepala. Tapi hal itu akan berubah saat semua bangsa lain yang diundang oleh Allah sudah bergabung dengan kita. Lalu ayat 26, pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka kembali jalan keselamatan kepada semua orang Israel. Hal itu sesuai dengan perkataan Allah dalam kitab suci. Juru selamat kalian akan muncul di kota suci Yerusalem, dan dia akan menjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub. Akan datang. Jadi ada batasnya untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena itu inilah kesempatan kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya bersyukur minggu yang lalu seorang dokter, dia kerja di sebuah rumah sakit dan punya klinik. Ya, bertemu dengan saya, minta dilayani. Beliau meragukan keyakinannya. Beliau mempertanyakan, setelah aku mati pergi kemana? Tidak ada kepastian. Sehingga beliau meminta penjelasan tentang berita kabar baik. Bagaimana implikasinya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Hari ini tadi pagi pertama kali beliau menginjak gereja. Datang. Seorang yang terpandang. Sampai saya tidak bisa berpikir, Tuhan berikan peluang untuk saya menginjil beliau. Mari saudaraku, inilah kesempatan di tengah-tengah kondisi COVID ini menantang kita untuk membawa. Karena ada batasnya, masa gereja akan tertutup ketika gereja diangkat. Kata marilah kita pahami hal ini. Yang jelas saya ingin bagikan hal ini, kenapa kita harus memuji Tuhan. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Karena kekerasan hati Israel, Allah berikan peluang bagi saudara dan saya yang non-Yahudi. Tapi dengar, jangan kita sombong. Ada batasnya nanti. Karena kesempatan untuk Israel yang terakhir untuk diselamatkan diberikan kepada mereka. Dan ini mendorong kita yang percaya pada Yesus untuk memuji Tuhan. Saudara, keselamatan yang kita terima itu lahir dari hikmat. Dikatakan tadi, pengetahuan, keputusan, pikiran, kemurahan Allah yang tidak terselami. Karena dia adalah pencipta, pemelihara, penyelamat yang ajaib, yang patut kita puji selama-lamanya. Hal inilah yang mencegah agar kita tidak sombong ya, terhadap orang Yahudi. Karena itu kenapa saya punya misi pergi ke sana di samping saya belajar tentang Israel, tentang kehidupan Yesus. Ya, tujuannya untuk mendoakan mereka, melayani mereka. Kita tidak boleh sombong karena ada ayat Alkitab mengatakan kita perlu mendoakan Yerusalem. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menganggap begitu penting untuk menyingkapkan rahasia tentang rencana keselamatan bagi orang Israel atau Yahudi, ya, dan bukan Yahudi. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan Israel menjadi batu loncatan bagi Allah menunjukkan kemurahannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi ini penegasan saja. Seandainya Israel menerima Yesus waktu itu, maka kita tidak ada kesempatan. Kemurahan Allah kepada orang-orang yang bukan Yahudi menaklukkan kekerasan hati Israel. Sehingga bangsa itu kelak akhirnya diselamatkan. Karena mereka juga mengakui Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Jadi mereka punya keyakinan Mesias akan datang. Tapi mereka tidak sadar Mesias itu sudah datang. 2000 tahun lebih yang lalu di Yerusalem.
Mereka tidak sadar akan hal itu. Sampai hari ini mereka berharap Mesias datang. Karena itu banyak mereka kembali menyiapkan. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah bangsa-bangsa lain diselamatkan, bangsa Israel pun diselamatkan. Ya, keselamatan diperoleh semata-mata karena, perhatikan, kemurahan Allah. Jadi keselamatan itu kemurahan Allah. Karena saya katakan tadi, semua manusia berdosa dan akibat dosa itu maut. Ya, kemurahan Allah. Tentu keselamatan itu kita peroleh karena iman kita. Jadi kita diselamatkan ya oleh anugerah Allah melalui iman. Mengapa sola gratia dengan sola fide itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus itu karena anugerahnya. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jadi Paulus tidak berbicara tentang dua jalan keselamatan. Tapi beliau mengatakan dua pihak yang sama berdosanya, sama tidak layaknya. Tapi oleh iman dalam Yesus, mereka beroleh keselamatan. Nah ini hal yang membuat kita mengatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu sebuah ajakan, jangan pernah kita berhenti sampai memikirkan Yesus saja. Teruskan konsekuensinya, yaitu apa? Menyembah dan mengagumi Allah dalam Kristus dan melalui Kristus. Nah saudaraku, ketika kita bicara soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kita tidak bisa lepas dari konteks yang menentukan bagaimana agar kita setelah mengerti bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Tuhan yang diberikan pada saudara dan saya. Sepantasnya kita mengagungkan, memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana how to-nya, bagaimana caranya? Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ayat-ayat ini. Saya baca 2 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini begitu dalam. Nanti saya baca ayat 2 ya. Karena itu, perhatikan ungkapan, karena itu. Ini menjelaskan apa yang sudah dijabarkan oleh Paulus di ayat di atasnya. Paling tidak ayat 36. Secara komprehensif paling tidak dari pasal 1 sampai pasal 11. Ketika kita menyadari tentang bagaimana Allah memilih kita, Allah mendamaikan kita dengan, ya Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita dibenarkan, kita disucikan, kita disatukan. Kita didiami oleh Roh Allah. Karena itu. Saudaraku, saya baca terjemahan dari versi yang lain. Saya bacakan pasal 12 ayat 1. Demikian. Berdasarkan semua, ini menarik ya, jelas banget. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini, ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan. Kamu bisa mengetahui, menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu. Dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya kamu semua dimampukan supaya bisa mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekaligus ayat 2. Sangat baik sekali. Alkitab ini belum dijual, baru diuji coba, dicetak. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sangat membantu untuk
memahami konteks teks penulisannya ini. Jadi karena itu kalau kita tahu bahwa kita harus memuliakan Tuhan ketika melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dari ayat tadi kita melihat, aku menasehatkan kamu. Ya, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Perhatikan kata menasehatkan. Dari kata parakaliu. Parakaliu. Berapa tahun yang lalu dari Reform, GRI menerbitkan buletin tentang parakaliu. Sangat bagus. Ya, saudaraku, di situ banyak tulisan-tulisan pelayanan, ya, konseling oleh Bapak Paul Gunadi, Bapak Yakub Susabda, Ibu Esther Susabda. 3 pakar ini banyak bicara tentang keluarga. Nah, saudaraku, parakaliu itu artinya apa? Meminta dengan sangat. Kalau kita tahu bahwa Allah sudah berkarya, menyatakan kemurahannya, aku meminta dengan sangat kepada kalian. Jadi ada nasihat yang begitu mendesak dengan otoritas yang diberikan oleh Paulus kepada kita. Jadi ketika Tuhan berkata, aku menasehatkan kamu, ini sesuatu yang mendesak dan punya otoritas. Jadi perlu didengar, perlu diresponi, perlu ditanggapi. Tidak asal dengar dan perlu didengarkan. Kalau kita bicara tentang mendengar dengan mendengarkan itu beda. Ada orang mendengar, bisa mendengar sambil nonton TV, bisa mendengar orang, tapi tidak menyimak apa yang disampaikan. Tapi ketika bicara tentang mendengarkan, dia betul-betul memikirkan sampai memahami apa yang didengar itu. Nah, saudaraku, jadi ini nasihat yang perlu diresponi. Ya, dikatakan kemudian dalam ayat 1 tadi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kata mempersembahkan dari kata paristemi. Menyediakan, mengabdikan hidup dan segalanya. Jadi kita berikan. Apa dipersembahkan? Tubuh. Terbalik saya nulisnya. Saya lompat saja ke ibadah dulu. Sebagai ibadah yang dikatakan dalam ayat tadi yang sejati, ibadah dari kata latreia. Kata latreia ini bentuk kata kerjanya berarti pengabdian, berbakti. Ya, dari kata latreia muncullah liturgos segala macam itu. Nah, saudaraku, berarti kan mempersembahkan tubuh. Tubuh ini soma. Ya memang secara sepintas kita melihat literal sholat tubuh kita ini saja. Tapi sebenarnya di sini seluruh pikiran, seluruh perkataan, seluruh perbuatan. Jadi ini bicara tentang seantero. Jadi ketika kita memberikan tubuh kita, kita mengabdikan, dedikasikan seluruh pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu namanya ibadah yang sejati. Kata sejati dari kata Yunani logikos. Logikos artinya yang masuk di akal, yang bisa diterima dengan akal. Berarti ibadah itu bukan sekedar bicara tentang ritual. Dikatakan tadi mempersembahkan tubuhmu, seluruh pikiran, seluruh perkataan, seluruh perbuatan. Karena itu kita perlu memiliki namanya kesalehan secara ritual. Kita perlu serius ketika kita beribadah. Tapi yang lebih penting juga kesalehan secara sosial. Bagaimana kita berinteraksi? Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita perlu amalkan segala, amalkan iman kita dalam segala tindakan-tindakan kita. Jadi ibadah bukan hanya di gereja. Hari ini, hari Minggu kita berkata haleluya. Di luar Minggu halelupa. Di gereja kita bisa saleh. Di luar gereja salah. Ya. Nah ini namanya munafik. Muka Nabi pikiran kotor. Jadi setiap harinya kita menyadari bahwa kita harus memberikan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Jadi artinya apa? Penyembahan bukan bicara tentang hal yang abstrak. Yang tidak nampak, yang tidak masuk akal.
Jadi penyembahan ini dimulai dari segala sesuatu yang nyata amat jelas. Yaitu apa? Persembahkan tubuhmu. Apa yang kamu miliki. Kepemilikan pribadi. Jadi artinya penuh ketundukan karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita tidak punya hak atas diri kita. Karena itu kita sadari ketika kita ada dalam Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Tapi begitu banyak yang minta maaf ya, sulit sekali kita berbakti. Sulit sekali kita mengabdi. Melayani terlalu banyak alasan untuk tidak melayani. Sudah punya talenta misalnya musik, tapi begitu banyak alasan untuk tidak melayani. Iya, seru. Nah, jujur kalau saya pakai alasan nggak khotbah, bayangkan. Ya, kadang-kadang saya merasa sulit untuk berkhotbah karena kondisi fisik. Tapi ketika menyadari bahwa ibadah itu yang masuk di akal, kata dan tindakan. Ya, hal inilah yang memungkinkan kita bisa memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana agar kita dapat melakukan ibadah yang sejati? Ayat 2 tadi saya perlu baca dalam terjemahan yang kita gunakan. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terjemahan tepat, pembaruan pikiranmu, ya, akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, tidak mengikuti kehidupan duniawi. Kita boleh ada di dunia, tapi janganlah duniawi. Ya, dunia memang menekan kita agar kita ikut dia. Tapi bagaimana kita belajar roh Allah yang ada dalam diri kita, bisa menolak dunia itu. Ya, saudaraku, dunia membawa kita untuk mengikuti perilaku-perilaku yang bersifat lahir dari akal budi yang enggak benar dunia. Tapi kita perlu perbarui akal budi kita, yaitu pikiran kita diperbarui oleh Tuhan. Sehingga ketika dunia menarik kita, kita berkata tidak. Akal budi yang diubahkan ini akan memimpin hidup kita dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau ada berkata, bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Sederhana, ubahlah cara berpikirmu. Jadi kalau kita mengalami perubahan dalam pikiran kita, maka kita akan dimampukan untuk ya hidup selaras dengan apa yang dikehendaki dalam ayat 2 ini. Jadi enggak ada yang aneh. Mencari pacar, sudah ngerti di luar Tuhan, nabrak saja. Ya memang Gomblo berkata kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun terasa coklat. Tapi kalau kita mengalami namanya pembaruan pikiran, iya, saya senang dengan dia, saya kagum dengan dia, tapi dia di luar Tuhan. Wah, jangan dulu lah. Saya bersahabat dulu sambil saya layani dia, sampai dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan dia menjadi anak Tuhan bukan oleh karena saya, sampai dia yakin akan keselamatannya. Itu ya benar. Tapi banyak yang nabrak. Ya, memang cinta itu buta. Karena cinta itu buta, maka cinta itu meraba-raba kayak orang buta. Begitu banyak orang yang buta, enggak melihat. Kenapa? Pikirannya belum diubahkan. Karena itu Paulus minta mengalamilah itu sehingga mengalami namanya breakthrough, terobosan. Ketika pikiran kita diubah. Jadi ibadah sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Saya yakin. Ya. Ketika kita menunjukkan sikap ibadah yang benar, yang masuk di akal, bukan di gereja haleluya, haleluya, di luar sana halelupa. Iya. Nah, saudaraku, terakhir, perubahan cara pandang kita. Ketika bicara Roma 11:36, dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dialah kemuliaan. Berarti kita harus mengubah cara pandang kita dari antroposentris yang berpusat kepada manusia, kita arahkan berpusat pada teosentris kepada Allah. Sehingga kita berkata hanya Allah yang layak mendapatkan kemuliaan, hormat, serta pujian. Dalam Roma 16:27 mengatakan juga demikian. Mazmur 28 ayat 13 intinya juga demikian. Mari kita belajar mengakui kemegahan Allah, keajaiban Allah dalam seluruh perbuatan dan penciptaan yang dilakukannya. Sehingga
Kita mampu mengembalikan segala pencapaian, apa yang sudah kita lakukan, segala pekerjaan kita hanya untuk Tuhan saja. Sehingga kita berkata kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai ayat penutup saya membacakan ini. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ayat yang sangat bagus untuk kita renungkan. Bisa ditayangkan ayatnya? Ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya gunakan terjemahan lain, dikatakan 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan, terhadap keberatan itu saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, ini intinya, apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum atau hal yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Intinya sama. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk apapun yang kita pikirkan, yang kita lakukan, biarlah semua berujung kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya saudaraku ya, ketika saudara mau nyontek, kuliah, seringkali kalau saya juga dosen juga, jangan nyontek ya enggak Pak, cuma nyocokkan aja. Sama aja bohong ya. Mari belajar jujur ya. Ngomong terus terang kepada dosen, Pak saya bisa minta ujian ulang, saya enggak siap untuk diuji hari ini. Mending begitu daripada bikin dosa. Ingat ketika nyontek, apakah dengan nyontek saya memuliakan Tuhan? Ketika pacaran, apakah dengan cara pacaran saya ini bisa memuliakan Tuhan? Saya yakin saudara akan bisa memberikan hidup saya sebagai ibadah yang sejati sehingga Tuhan saja dipermuliakan. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita untuk senantiasa menyadari hidup ini hanya untuk Tuhan sehingga Tuhan yang layak dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.